bikin. Well, hello, back to again on Himakta Channel. Kembali lagi dengan aku yang mana hari ini akan membahas teori ilmu ekonomi mikro tentang konsep biaya produksi. So, jangan di skip videonya, semangat belajar, selamat belajar. Konsep biaya produksi. Biaya produksi terbagi dua, yaitu implisit dan eksplisit. Biaya produksi implisit merupakan biaya produksi yang tidak terlihat dalam laporan keuangan. Sedangkan biaya produksi eksplisit merupakan biaya produksi yang terlihat dalam laporan keuangan. Contohnya dari biaya produksi implisit adalah biaya kesempatan. Sedangkan contoh dari biaya produksi eksplisit adalah biaya akuntansi dan biaya ekonomi. Biaya produksi jangka pendek. Terdapat 3 konsep untuk mempelajari biaya produksi jangka pendek, yaitu biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Biaya total adalah jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh input produksi. Biaya total merupakan penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel perusahaan. Rumus untuk menghitung biaya total adalah TC sama dengan FC ditambah VC. TC, total cost, merupakan biaya total. FC, fixed cost, merupakan biaya tetap, biaya produksi yang jumlahnya tetap dan tidak terpengaruh dengan jumlah produk yang diproduksi oleh perusahaan. VC, variable cost, merupakan biaya variabel, biaya produksi yang jumlahnya berubah-ubah mengikuti jumlah produk yang diproduksi oleh perusahaan. Rumus untuk menghitung biaya variabel adalah variable cost sama dengan variable cost per unit dikali kuantitas. Yang kedua yaitu biaya rata-rata, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit produk. Biaya rata-rata merupakan penjumlahan biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Rumus untuk menghitung biaya rata-rata adalah AFC ditambah AVC. Yang ketiga adalah biaya marginal, merupakan tambahan biaya yang ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan menambah kapasitas produksinya. Rumus untuk menghitung biaya marginal adalah MC sama dengan delta TC dibagi dengan delta Q. Untuk waktu jangka pendek, perubahan biaya marginalnya hanya disebabkan perubahan biaya variabelnya. Rumusnya adalah MC sama dengan delta VC dibagi dengan delta Q. Sama halnya dengan biaya produksi jangka pendek, biaya produksi jangka panjang memiliki biaya-biaya produksi yang terkait, yaitu biaya total, biaya marginal, dan biaya rata-rata. Biaya total jangka panjang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi produknya dan sifat biayanya adalah variabel. Biaya total dirumuskan dengan LTC sama dengan LVC. Yang kedua yaitu biaya marginal jangka panjang. Biaya marginal merupakan biaya yang timbul dikarenakan perusahaan menambah kapasitas produksinya. Biaya marginal jangka panjang dirumuskan sebagai LMC sama dengan delta LTC dibagi dengan delta Q. Yang ketiga adalah biaya rata-rata jangka panjang, yaitu biaya total jangka panjang dibagi jumlah output yang diproduksi. Dapat dirumuskan dengan LAC sama dengan LTC dibagi dengan Q. Analisis pulang pokok atau break-even point merupakan analisis untuk menentukan tingkat produksi yang dilakukan oleh perusahaan agar semua biaya produksinya dapat tertutupi.
Rumusnya dapat dituliskan dengan BEP untuk unit sama dengan FC dibagi P dikurang VC. BEP untuk rupiah sama dengan FC dibagi 1 min VC dibagi P dikurang FC dibagi 1 min VC dibagi S. Analisis pulang pokok untuk keadaan yang berubah secara tidak linier dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu TR sama dengan TC. TR adalah penerimaan total dan TC adalah biaya total. Contoh perhitungan titik pulang pokok. Diketahui P sama dengan minima Q ditambah 500, TC sama dengan Q kuadrat plus 22Q plus 4000, dan TR sama dengan min 5Q kuadrat plus 500Q. Maka hitunglah jumlah produk yang mencapai titik pulang pokok, pendapatan maksimal, dan keuntungan maksimal. Maka untuk menjawab pertanyaan pada soal, kita perlu mencari persamaannya terlebih dahulu menggunakan TR sama dengan TC. Maka masukkan TR dan TC. Minima Q kuadrat ditambah 500Q sama dengan Q kuadrat ditambah 22Q ditambah 4000. Maka didapat persamaannya menjadi Q kuadrat min 79,66 ditambah 666,66. Setelah menemukan persamaannya, Q kuadrat min 79,66 ditambah 666,66, maka Q1 dan Q2 dapat dicari dengan menggunakan rumus ABC. Maka didapat Q1-nya sama dengan 70 unit dan Q2-nya sama dengan 10 unit. Untuk Q1 sama dengan 70 unit, maka kita dapat memasukkan kepersamaan TR-nya sehingga TR didapat sebesar 10.500 dan P sama dengan 150. Jadi, BEP tercapai pada saat Q1 sama dengan 70 unit dan P1 sama dengan 150, Q2 sama dengan 10 unit dan P2 sama dengan 450. Pendapatan maksimal tercapai pada dapat digunakan rumus sama dengan min B per 2A dan dimasukkan ke TR minima Q2 plus 500Q. Q sama dengan min 500 dibagi 2 dikali min 5 sehingga Q sama dengan 50 unit. TR sama dengan min 5Q kuadrat ditambah 500Q. Maka TR sebesar 12.500. Berdasarkan pada perhitungan di atas, dapat diketahui penerimaan total maksimalnya adalah 12.500 yang dicapai pada saat penjualan produk sebesar 50 unit. Oke, itulah tadi video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.